Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kebesaran dan kasih Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, waktu kita membuka hati, menaikkan ucapan syukur bersama-sama, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk waktu ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Setiamu, kebaikanmu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih luar biasa buat kami. Haleluya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan diiringi kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak yang baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yesus Tuhan, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Yesus Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan hilang.
sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sama-sama ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari sembah Tuhan. Sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Oh, glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, sirianamu Yesus Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku mau meninggikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Seamu siriri. Oh, haleluya. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Oh,
Haleluya, Shipapata karana mata kamu, sembahmu yang kudus, sembahmu yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Glory bagimu, sembahmu, sembahmu. Biarlah ku meninggikanmu, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Yesus. Oh, oh, oh. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami terus merindukanmu, merindukanmu dan merindukanmu Tuhan. Kiranya lawatanmu bekerja buat kami. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sejahtera-Mu melingkupi setiap kami. Anugerah-Mu bela memuaskan dahaga kami. Kiranya sungai kehidupan-Mu mengalir, 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 mengalir buat kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Oh, ku ingin selalu, mari buka kedua tangan, sekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus itu tinggal dalam kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman, kami dilindungi. Haleluya. Syababa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, katakan sekali lagi. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh, menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Oh, sembah-Mu, menyembah-Mu. Bawa pujian
penyembahanku hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya, sembahmu Tuhan, biarlah ku meninggikan, biarlah ku menyembahmu. Ku tenang dalam hadiratmu, ku aman dan ku aman dalam hadiratmu. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan, Yesus Tuhan, glory. Oh, sembahmu, sembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Jamah setiap kami pagi ini, kiranya Roh-Mu bekerja buat kami pagi ini, dimanapun kami berada. Kiranya lawatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan nyatakan dimanapun kami berada, sebab kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Tuhan, lawatan-Mu bekerja buat kami. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi dan lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu. Syapa takar. Sikibidi. Glory mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari dengan segenap hatimu percaya, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikapapa takarana. Kami meninggikan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Kami masukkan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat mulai. Dikatakan begini, setelah selesai berbicara, yaitu Yesus, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita meneruskan daripada ayat ini. Nah Petrus ini karena sepanjang malam dia mencari ikan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah setelah dia melihat Yesus, dan Yesus berkata kepada Petrus atau Simon Petrus ini berkata bahwa tebarkanlah jalamu. Anda perhatikan di ayat yang kelima, dikatakan Simon menjawab, Guru. Dia melihat, Petrus melihat Yesus ini sebagai guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang namanya jago berkhotbah, hanya jago berteori saja. Petrus mungkin dalam pemikirannya bahwa gini, kamu mungkin jago mengajar, kamu mungkin jago berteori, jago berkhotbah, tetapi dengan urusan kelautan, aku yang paling hebat, aku pengalaman di medan kelautan. Kalau siang dalam ilmu kelautan, kalau siang pasti ikan tidur, bobok, masuk ke dalaman. Itu tidak mungkin akan yang namanya kita menangkap ikan di waktu yang sudah sangat siang ini. Nah jadi Petrus dengan pengalamannya, dia mungkin berkata kepada Yesus bahwa, Guru, engkau mungkin bisa jago mengajar, engkau hebat dalam berkhotbah, tetapi urusan kelautan aku banyak pengalaman. Nah perhatikan ini, tetapi dikatakan Petrus, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mungkin pemikiran Petrus kayak gini, ya sudahlah,
Saya tetap menghormati apa yang kamu katakan. Aku tetap menghormati. Aku tak coba-cobalah menebarkan jalaku. Siapa tahu mendapatkannya. Tetapi mungkin dalam pemikiran daripada Petrus bahwa begini, ya sudahlah, mungkin dengan kemangkelannya, karena dia kan sudah jadi pukatnya itu sudah jalannya itu sudah diperbaiki, sudah disusun, sudah dirapikan, dan itu dibongkar lagi untuk yang namanya menjala ikan. Ya wis lah, kalau engkau menyuruhnya, saya tak coba-coba untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-6, dikatakan begini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa pertama dia melihat Yesus itu sebagai pengajar, hanya jago berteori. Tetapi ayat yang ke-8 Anda perhatikan bahwa ketika Simon Petrus melihat mujizat, melihat anugerah yang besar, paradigmanya berubah. Dikatakan dia panggil Yesus itu adalah Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, hanya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hanya firman Tuhan, hanya perkataan daripada kebenaran firman Tuhan, hanya Tuhan. Makanya Petrus paradigmanya berubah. Dia pertama panggil dia guru, tetapi sekarang dia memanggil yang namanya Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, dalam pengalaman daripada Petrus ini, selama dia berlayar, selama dia mengarungi yang namanya hidup di laut ini, dia tidak mendapatkan ikan sebanyak itu. Dan di waktu siang lagi, sampai dikatakan jalannya terkoyak, sampai dikatakan perahunya penuh dengan yang namanya sejumlah ikan yang besar. Sebab dia tahu persis itu. Makanya dia panggil dia Tuhan. Sebab dia tahu bahwa gini, hanya Tuhan, saya ulangi, hanya Tuhan yang sanggup melakukan semuanya itu. Sampai dikatakan aku orang berdosa. Sebab dia menyadari bahwa kesombongan pengalamannya dia mengandalkan diri sendiri, dia mengandalkan sebuah pengalaman. Sampai dikatakan aku orang berdosa, pergilah daripadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah satu hal, bahwa hanya firman Tuhan, hanya kebenaran firman Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, ini yang saya mau katakan, penghalang terbesar terjadi mujizat atas kehidupan saudara dan saya adalah begini, kesombongan dan pengalaman pribadi itu yang menghambat penghambat terbesar untuk kita menerima anugerah mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, jangan gunakan pengalaman, jangan gunakan yang namanya kesombongan kita. Itu penghalang terbesar. Oleh sebab itu, dalam kita bekerja, dalam kita melakukan apa, segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan, semua libatkan Tuhan. Amin. Semua libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan di sana. Tanpa ada unsur Tuhan, tanpa ada firman Tuhan yang terus menyertai atas kehidupan saudara dan saya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, semua nihil, semua nol. Apa yang dialami oleh Petrus, dia melakukan hal yang sama. Sampai dikatakan dia semalam-malaman sudah mencari ikan tetapi tidak mendapatkan satupun. Tetapi waktu dia taat melakukan perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa dia mengalami mujizat. Banyak berkat yang dia terima. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Terus kerjakan firman Tuhan dengan ketaatan. Cintai firman Tuhan, sukai firman Tuhan. Amin. Supaya saudara dan saya menikmati apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan tersebut. Amin. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Thank you Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang datang hari ini atas kehidupan kami. Berbicaralah kuat,
buat kehidupan kami firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami melepaskan berkat bagi anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan hari-hari ini. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang kehidupannya. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Memberkati yang namanya ketika dia mencari yang namanya pekerjaan. Berikan pekerjaan yang terbaik buat hidup mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Menjadi sembuh, menjadi tahir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini, biarlah hari ini anugerah-Mu menyertai kami, kemuliaan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya pagi hari ini kami kembalikan hormat kami, pujian, syukur kami kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa, mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 402. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.